Halo Fabian, selamat malam. Selamat malam. Gimana? Udah selesai belum? Proyek kemarin. Halo Nera, apa kabar? Selamat malam. Nera belum join. Halo, Nera. Ya, itu cuma dua. Yang izin sama saya cuma Malik sama Gadis. Dodo, Jovi, Malik kemana? Bentar ya. Banyak sekali yang tidak hadir. Bentar ya. Oke, halo Fabian dan Nera. Selamat malam. Oh, jadi join. Oh, boleh, boleh. Apa Fabian? Suara Miss kecil. Oh, oke. Oh iya benar. Classmate ya, Nera. Oke, kalau gitu mesti try barengin sama minggu depan aja deh. Basket agent produk. Ini sih belum ini ya, belum. Oh, kayaknya tadi kayak udah reminder ya. Oh alah, Mister belum reminder ya hari ini. Oh alah, iya belum. Astagfirullahaladzim. Oh my God, sorry banget nih. Siapa lagi, siapa lagi? Waduh. Oke deh, halo Nera, Fabian. Suara Mister kedengeran nggak? Kedengaran, Miss. Cuma kayak kecil, kayak Kecil. Kalau ini, sekarang masih sama? sama, Miss. Oke, sudah bisa. Halo. Halo. Oh ini lebih Pak. Ini lebih mending ya.
Ya itu lebih, Miss. Oke, oke. Kadang kecil, kadang, oh itu saya ganti-ganti mic. Kadang kecil, kadang besar. Oke sih nggak tahu kenapa hari ini banyak yang nggak hadir. Mungkin karena hari ini saya lupa reminder. Itu bukan lupa ya, sebenarnya saya ingat. Dan saya ngerasa sudah reminder. Aneh banget. Saya ngerasa sudah reminder karena dari tadi saya pegang handphone dan di otak saya kayak udah reminder gitu. Pak, ternyata belum. Saya nggak tahu. Jadi sorry banget ya. Atau memang lagi banyak kegiatan ya karena memang lagi ujian juga. Cuman maksudnya nggak dapet info nih cuma dua orang nggak kasih info. Izin. Yang lainnya enggak. Jadi kalau kita belum bisa project nggak apa-apa. Berarti next week ya saya akan ini kan project next week ya. Oke. Terus di ntar kan kita ketemu Natal ya. Rabu itu ketemu Natal tanggal 25. Kita libur. Seru, seru, seru. Dan libur, jadi kita baru masuk lagi di 1 Januari juga libur. Wow. Jadi ternyata Wednesday itu ketemu sama dua tanggal merah besar akhir tahun. Kalau di kalau di kalau gue itu libur cuman di hari besar akhir tahun doang. Jadinya akhir tahun sama apa ya? Sama Lebaran ya. Biasanya kalau nggak selain itu kita nggak pernah libur. Nah, jadi karena kita ketemu di Wednesday alias di hari Rabu dan tepat di tanggal 25 dan tanggal 1 kebetulan itu libur, berarti tanggal 25 dan 21 kita itu libur 2 minggu lagi. Minggu depan masih 18 ya. Kemudian baru masuk lagi tanggal 8 ya, teman-teman. Nah, jadi saya harap sih minggu depan saya udah bisa record untuk project ya. Yang udah bagus lah. Yang belum saya harap selesaikan projectnya minggu depan. Ada pertanyaan dulu. Halo Malik, selamat malam. Karena kita sudah masuk 3, kita akan masuk ke 3 ya. Hari ini ketiga kan? Saya lupa juga. Ya, 31 ya. Di projectnya saya tunggu minggu depan ya. Oke deh, kita masuk ke fungsi. Apa itu fungsi? Kita buka teori dulu. Kalau ini kan cuma 3 orang yang nggak masuk. Yang masuk ya. Yang nggak masuk banyak banget. Jadi kalau misalkan memang kita bisa selesai lebih cepat, maka nggak apa-apa ya. Karena nanti Miss itu akan kasih tambahan ke teman-teman yang lain untuk pengganti kayaknya karena terlalu banyak. Jadi penggantinya akan saya cover. Saya take over. Biasanya kalau pengganti itu kita masukin ke kelas lain. Tapi karena hari ini seperti ini, banyak sekali biasanya langsung saya take over. Semoga cocok jadwalnya ya. Tapi yang udah hadir ya bagus lah, bagus sekali. Kita masuk ke fungsi dulu. Fungsi itu apa? Kalau kalian nggak melihat makna dari ini, Nera, Fabian, Malik, menurut kalian fungsi itu apa? Halo? Kegunaan, Miss. Oke, kayak manfaat gitu ya. Tapi fungsi pada em, fungsi kan punya spesifikasi masing-masing ya. Jadi fungsi A, fungsi B, fungsi C mungkin aja beda gitu. Atau kalau kalian kenal dengan fungsi di dalam matematik, itu adalah fungsi itu adalah sesuatu yang bergantung pada variabel lain. Nah, pada atau tadi ya atau manfaat kata Fabian. Jadi kalau kita implementasikan kepada
eh, kode, kode di Python. Jadi kalau kode di Python fungsi itu adalah perintah pada program yang memiliki nama dan bisa dipanggil oleh bagian lain dari program. Kalau dari definisinya sih mirip banget sama variabel. Tetapi sebenarnya apa sih yang maksudnya disimpan dalam fungsi itu? Jadi yang disimpan dalam fungsi itu adalah punya tujuan tertentu juga. Seperti yang tadi Fabian bilang bahwa fungsi itu adalah manfaat, tapi manfaatnya khusus gitu. Misalkan fungsinya olahraga, sehat. Fungsinya makan, untuk hidup, untuk kenyang gitu ya. Fungsi belajar untuk jadi pintar gitu. Jadi punya tujuan masing-masing. Jadi kalau Mistri akan tambahin apa itu fungsi dalam Python. Jadi fungsi itu adalah sebuah program yang kita buat namanya sendiri, tetapi punya tujuan tertentu. Misalkan apakah nanti suatu saat kita mau buat jumlah, atau kita mau buat fungsi kalkulator, atau kita mau buat fungsi untuk mencari yang terbaik gitu, apa kayak gitu misalkan. Atau kita mau buat fungsi yang isinya adalah suatu program yang akan menggambar atau yang akan memilihkan pantun gitu misalkan. Jadi ada tujuan tertentu dari kita buat fungsi itu. Jangan sampai kita buat fungsi, oh fungsinya variabel aja biasa. Enggak. Menurutku yang lebih penting adalah kita tahu fungsi itu akan diapain. Tujuan kamu buat fungsi itu apa. Nah, tapi cara buatnya beda ya. Tapi cara memanggilnya sama, seperti kita memanggil variabel. Hanya saja di sini kita perlu kadang-kadang ada argumen. Jadi fungsi itu dalam kata lain adalah sebuah perintah yang kita buat sendiri dengan tujuan yang ya beda-beda, tergantung kita mau buat apa gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau kita kemarin-kemarin punya perintah print, kemudian input, kemudian ln gitu ya, dan punya manfaatnya masing-masing, alias fungsinya masing-masing gitu kan, tugasnya masing-masing. Nah, maka dalam fungsi itu kita juga bisa membuat versi kita sendiri dengan tujuan ya kita sendiri gitu juga. Makanya sebenarnya fungsi yang kita buat itu ya tentu saja dengan cara yang baik. Maksudnya namanya haruslah nama yang sesuai dengan tujuannya. Tindakan-tindakan yang diambil juga harus sesuai dengan tujuannya. Nah, untuk membuat fungsi, perintah apa yang digunakan? Yaitu def. Kepanjangan dari definition. Jadi kita mendefinisikan sesuatu yang kita tahu alurnya mau seperti apa. Nah, kemudian setelah def itu ada template nama fungsi. Nah, nama fungsi ini boleh ya yang boleh kita ganti-ganti itu. Dan sedangkan parameter ini adalah variabel bebasnya yang mungkin aja mempengaruhi fungsi di dalam tindakannya. Jadi biasanya kalau ada parameter satu ataupun ada parameter dua, kadang biasanya soalnya kita pakai parameternya satu atau dua atau tiga gitu bisa. Berarti parameter satu itu pasti masuk ke dalam tindakan, pasti. Karena dia akan bergantung pada si parameter tersebut. Apakah parameter itu bentuk dalam warna, apakah dia ada bentuk dalam angka, gitu. Misalkan skor, maka itu masuk juga ke dalamnya. Persis sama, tulisannya sama persis dan sebagainya. Itu benar-benar sama. Dan ingat bahwa kalau kita lihat template seperti ini, maka kita harus ingat seluruh bentuknya. Kalau kita buat def, maka harus diakhiri juga dengan titik dua. Kemudian tindakan-tindakan di dalam fungsi itu haruslah maju sedikit dari fungsi. Seperti while dan for. Masih ingat ya? Seperti while dan for, seperti if dan else gitu ya. Semua tindakan setelah syarat tersebut, dia akan maju sedikit gitu. Kemudian kalau tindakan 4 maksudnya gimana? Tindakan 4 berarti dia di luar fungsi gitu. Dia udah masuk dalam program atau dia memang di luar fungsi gitu ya. Jadi kalau mau masuk ke dalam fungsi maka tindakannya harus maju lebih sedikit. Contohnya, kita punya cetak label pakai nama. Dia akan mencetak pusat sukses nama. Nah, namanya mau ganti-ganti. Nah, itulah yang kita sebut parameter. Jadi parameter bisa berubah dan dia akan mengganti sesuai ke parameter seperti variabel. Jadi pas kita ganti dia akan mengganti juga seluruh variabel yang ada gitu kan.
Nah, sama juga parameter juga seperti itu cara kerjanya. Dan kalau kita mau memanggil fungsi, misalkan dicetak label yang ini, ya, cetak label adalah fungsi, nama ini adalah variabel di atasnya. Nah, variabel ini dengan parameter kok namanya sama sih, Miss Fitri? Atau dengan yang bawah sini lah ya. Apakah mereka saling bergantung gitu? Atau kan saling saling apa? Kalau yang satunya berubah akan berubah juga yang lainnya tidak ya. Jadi kalau di dalam program di luar fungsi dia akan menjadi variabel sendiri. Kita nggak ada sangkut pautnya dengan di dalam fungsinya. Jadi kalau di dalam fungsi pun kita punya variabel yang sama, dia nggak akan bergantung dari eh, variabel-variabel pada luar fungsi alias dalam program lain misalkan. Jadi nggak apa-apa, boleh untuk sama ya. Kemudian ya ini bentuknya saya akan jelaskan sambil kita tugas aja. Oke. Ada satu perintah tambahan di sini yang dikenalkan yaitu namanya operator return. Dengan kalian tahu bahasa Inggrisnya return itu kan mengembalikan. Nah, di sini maksudnya adalah mengembalikan nilai yang bentuknya langsung dicetak. Jadi biasanya dia pakai di belakang di bawah gitu ya. Return rata-rata artinya dia akan mencetak rata-rata tercetak gitu seperti print. Jadi gunanya return mirip banget seperti print. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk fungsi Merah, Fabian, dan Malik. Cukup, Miss. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Ini teman-temannya memang ada yang nggak hadir. Kayaknya emang lagi banyak bicara deh. Kita ke nomor satu ya. Pilih program yang tidak memiliki masalah. Oke, coba nomor satu untuk Nera. Kira-kira benar atau tidak dari bentuknya sepintas aja. Ini ada dua yang betul ya. Nera. Halo, ha. Nera. Nera di mana? Salah, Nom- Miss. Nomor satu di Miss Fitri. Menurutmu udah betul atau ada yang salah? Lihat dari template yang tadi saya jelaskan. Salah, Miss. Salah-salah di mana? Di, di. Di mana? Nilai sama dengan INT input peringkat. Dia maunya angka. Nilai diterima. Ambil, kemudian dipanggil, diambil di bawah. Maka ini benar. Nggak ada yang salah. Titik duanya ada, defnya ada. Terus nggak ada parameter, ya udah nggak apa-apa. Nah, terus di akhir belakangnya, dia memanggil si fungsi dengan memanggil nama fungsinya. Karena nggak ada parameter, jadi ya udah. Dia akan panggil fungsi aja. Maka itu masih oke. Nggak ada masalah. Kemudian di nomor 2 print subject tidak ada juga parameter. Kemudian ada variabel string ya, literatur. Kemudian di print lah si literatur itu ini juga masih oke sih, cuman eh ya udah nggak maksudnya nggak terlalu kelihatan ya. Ini benar juga ada titik dua maju sedikit, manggilnya juga udah betul, maka nomor dua juga nggak ada yang salah. Bisa ya nomor dua di sekalian belum tentu sama. Kemudian di nomor tiga salahnya di mana? Karena ini cuma dua yang benar. Menurut Fabian, nomor tiga bagian yang punya saya itu ada yang salah. Menurutmu kenapa? Ambil satu hal aja. Fabian, halo. Sebentar, Miss. Oke. Untuk Malik yang nomor 4, kira-kira kenapa salah?
Nggak Karena kelihatan. itu yang nomor 3 barisannya nggak maju, Miss. Ya betul, untuk Fabian true. Kalau Malik, yang nomor 4 kenapa Malik? Ketutupan. Ketutupan. Oh, di saya ketutup. Oke. Ketutupan di kamu. Ini masih ketutupan? Udah. Menurutmu yang keempat salahnya di mana? Betul ya Fabian ya, kurang maju sedikit. Karena sebenarnya udah dicontohin nomor 2 yang bener ya. Sudah cukup mudah. Untuk Malik, Tidak ada variabel. tidak ada variabel alias tidak ada parameter. Betul sekali. Good job. Kita continue. Number two. Oke, silahkan dikerjakan share screen dulu sambil mengetik, sambil saya tunggu mengetiknya. Mengetiknya cuma ada satu sih. Itu kita bahas. Oh iya. Silakan share screen kembali. Tadi saya lupa untuk multiple ya. Malik dan Nera boleh share screen juga. Oke, Malik sudah selesai. Oke, bagus. Beri baca dulu Fabian dan Malik sambil saya tunggu Nera untuk selesai ya. Oke. Nah, lihat bentuknya ya. Di situ ada parameter skor, terus dia masukin skor juga gitu. Nah, kayak gitu cara manggilnya betul. Oke, Nera saya stop ya. Kita nomor 3. Nah, jadi di nomor 3 ini dia akan nanya dulu di awal banyak kaosnya berapa dan itu udah ada di program 5 di baris 5. Kalau fungsinya itu sebenarnya ada yang salah. Kira-kira ada yang mau kasih tahu nggak kira-kira salah di mana di baris 1 nih, ketahuan. Kira-kira ada yang mau jawab baris 1 salah di mana? Salahnya di titik 2, Miss. Titik duanya kenapa? Nggak harusnya nggak ada. Ya, Nggak tahu. Miss. Nggak dong, kan memang harus ada. Oh, Titik duanya sudah betul. Tanda kurung. Betul. Jadi dalam fungsi selalu akan ada tanda kurung, baik itu dia ada isi parameter ataupun enggak ya. Kemudian kita coba play lagi. Di nomor 7, nah kita panggil lah dia. Nah untuk banyak sama dengan INT itu udah benar ya. Di sini fungsinya sebagai INT kan number tuh. Terus banyak kaos itu dari dia nanya, ini kan dia mau cetak sebuah kaos dengan tulisan penemuan, ayo lanjut, ada yang sangat menunggu kita. Nah itu akan dicetak gitu dalam bentuk kaos. Nah kita akan buat program, kita tinggal masukin aja angkanya sehingga si tulisan itu akan langsung tercetak gitu. Nah, semakin banyak kita atau semakin banyak kita menulis angka, maksudnya angkanya sesuai, cetakannya juga akan sama sebanyak itu gitu. Nah, untuk nomor 5 udah benar karena dia udah INT input. Dia pasti masukin angka. Nah, terus ada for yang merupakan looping untuk menghitung berapa banyak cetakan yang harus dilakukan. Nah, untuk memanggil cetakan tersebut kita nggak perlu buat print lagi baru, tapi kita tinggal perlu untuk panggil si fungsi. Nah, kira-kira di 7 ini kan udah X alias error.
atau bad input. Nah, menurutmu kira-kira apa yang perlu diperbaiki di nomor 7 sehingga kita bisa memperbaiki si error ini? Merah, Bian, Malik, Print, Miss. apa? Print. Print, no. Print udah dibuat dalam cetak label, jadi kita nggak perlu pakai print lagi. Tinggal panggil aja variabel lagi. Gimana cara manggil variabel lagi? Fungsi ya? Bagaimana cara memanggil fungsi? Malik mau jawab? Tanda kurung mungkin. Tanda kurung, betul. Tapi ada satu hal, ini masih salah. Kita play ya. Masih salah. Tanda kurung oke, tapi masih ada yang kurang. Satu lagi. Kira-kira apa? Titik dua, Merah? Miss. Merah suaranya nggak kedengaran. Kenapa ya? Titik duanya nggak perlu kalau untuk manggil. Merah suaranya nggak kedengaran. Maksudnya nggak tahu kenapa. Iya, Miss. Oh, udah. Kenapa kenapa Nera? Nera mau jawab? Belum ketemu, Miss. Oh, Benar. belum ketemu. Oke. Oke, karena sudah semua sudah berusaha jawab dan good job, masih terus suka sekali. Nah, ini for perlu apa yang namanya maju sedikit. Terus kita mau cetak misalkan, jangan cetak banyak-banyak ya, kita buat 7 aja. Nah, jadi dia akan 7. Kalau kita masukin 2 aja. Kalau nggak percaya ya, kalau misalkan malas ngitungnya, beneran 7 atau nggak sih? Kita lihat 2 aja. Nah, beneran 2. Yang dicetak akan 2, jadi dia akan menyesuaikan. Itulah gunanya looping for. Jadi ada hal yang terbatas yang bisa kita looping, kita ulangi. Silahkan dibuat. Saya akan kirim seperti biasa. Silakan share screen. Oke, sudah nomor 4 ya, bagus. Iya kan? Nomor 4 ya benernya. Oh, Malik bagus. Oh, wow, udah semua bagus sekali. Wow. Ya enak kalau nggak terlalu banyak ya. Saya suka sih. Cuman kalau banyak suka juga. Cuman nggak bisa intens kayak gini ya. Jadi saya mohon untuk apa ya? Toleransinya lah gitu ya. Kalau lagi banyak saya nggak bisa saya intensif ini. Tapi ini seru lah. Banyak atau enggak sama-sama seru. Nomor 4 kita lihat. Nah, di sini kita begini. Udah. Berarti gini ya. Nah, kalian ketemu lagi fungsi yang namanya fungsi info murid, di mana kalau tadi kosongan, sekarang kalian ketemu namanya variabel alias parameter. Jadi di dalam fungsinya itu ada ketergantungan tertentu. Nah, dia akan pasti, ciri khasnya itu adalah kalau misalkan kita punya parameter di dalam fungsi, itu pasti, itu udah pasti ya, udah pasti dia akan dipanggil kembali di dalam tindakan di dalamnya. Nah, di sini nama dan kelas dipanggil lagi. Nah, pasti tindakan-tindakan di dalam def itu akan memanggil kembali parameter, itu pasti. Jadi kalau misalkan ternyata nggak ada, ya nggak perlu, berarti nggak perlu parameter. Jadi kalau kita mau buat fungsi, kita harus mikir juga, kita bakal ada yang dirubah nggak ya gitu. Nah, maksudnya gimana sih dirubah, kita lihat dulu ya. Jadi, di dalam program ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama fungsi. Bukan, maksudnya di dalam sini yang kelihatan itu sebenarnya nggak dari fungsinya secara langsung. Kalau misal kita play fungsi doang, karena di sini cuma def doang, itu nggak terjadi apa-apa teman. Apakah ini jadinya salah? Enggak. Jadi fungsi itu tidak akan berfungsi kalau nggak dipanggil. Jadi kayak kayak layaknya kompor, dia nggak akan berfungsi kalau nggak dihidupin. Nah, kita perlu tombol power atau kita perlu lakukan sesuatu sehingga kompornya akan nyala gitu kan. Nah, sama fungsi itu kita udah tahu dia itu alatnya. Tapi kalau nggak dihidupin, kita nggak bisa gunain. Nah, jadi kalau kita punya fungsi, kita harus panggil fungsinya. Nah, cara manggil fungsi adalah salah satu cara, bukan salah satu ya. Memang adalah cara untuk menghidupkan si uh, fungsi itu sendiri, ya. Nah, tapi nanti cara manggilnya gimana kita lihat dulu dari program. Nah, di sini akan ada nama dan kelas yang akan kita input bersamaan. Nah, ini
karena Miss Fitri ngeliat kelasnya ini number, tapi saya nggak akan buat dia INT. Kenapa? Karena numbernya nggak dibuat tambah kurang kali bagi. Jadi saya curiga angkanya hanya sebagai tulisan angka saja. Jadi kita akan tetap pakai input dua-duanya. Yang pertama, kita akan punya variabel nama. Kita gunakan perintah input, lalu nama seperti ini kan untuk baris pertama. Wesley Ilan itu akan kita ubah. Bisa aja kalian mau pakai Joko, mau pakai Stephen William, mau pakai apapun lah ya. Itu boleh. Nggak harus Wesley Ilan ya, nggak harus. Nah, misalkan saya punya juga kelas input, bentuk petunjuknya kelas seperti ini. Kemudian kita akan mencetak di bawah udah jelas print ya. Dia akan mencetak tulisan murid. Nah, di situ ada Wisleilan. Dari mana kita dapat Wisleilan? Dari kita panggil variabelnya. Oh, ini nggak perlu dipanggil. Sorry, printnya nggak perlu lagi karena kita punya info fungsi murid ya. Langsung aja nama kelas. Nah, gitu ya. Nama kelas ini dari mana? Dari variabel yang saya buat. Kebetulan variabelnya saya buat sama dengan parameter. Tapi apakah selalu harus sama? Enggak. Jadi yang kalian masukin dengan makna yang sama dengan parameternya, boleh kalian ubah juga untuk nama variabel, enggak masalah. Tapi yang kalian masukin apakah nama parameter atau nama variabel? Nama variabel yang sudah dalam program. Bukan nama apa parameter yang ada di fungsi, bukan. Silahkan saya masukin Lala, kemudian kelas Lala adalah kelas 6 misalkan. Nah, maka dia otomatis menjadi Lala gitu. Jadi info murid akan mengganti posisi yang kalian tuliskan di sebagai parameter tersebut. Nah, kayak gini. Ya, tidak terlalu sulit. Silahkan share screen dulu kayak biasa. Kemudian ada number 5. Kemudian ini number 5 kosongan ya. Tapi karena kayaknya kita sempat jadi nggak ada oleh-oleh nih. Mungkin aja nggak ada oleh-oleh, mungkin aja ada ya. Kita lihat dulu kondisinya nanti. Malik juga udah 5. Nera gimana? Oke. Coba Nera masih terbantu. Oh, oke. Itu kelas sama namanya pakai ini ya, pakai K besar sama N besar ya Nera ya. Yes. Kalau variabel nggak masalah. Jadi kita nggak perlu buat print lagi gitu. Gunanya fungsi itu gitu. Kita nggak perlu buat sesuatu hal itu berkali-kali. Kita tinggal panggil aja. Dengan beberapa kata cukup. Gitu. Silakan masukin nama koma kelas. Namanya tidak caps lock ya. Tidak caps lock untuk nama. Karena variabelmu tidak caps lock. Nah, ya gitu aja. Sip, aman. Kelasnya tinggal tambahin S. Nggak pakai petik, no, no. Nggak pakai petik. Seperti variabel dia. Kelas ya, S. Udah, silakan di play. Masukin, ya, boleh. Oke. Kita tutup, kita ngomongin nomor 5. Nomor 5 juga nggak terlalu sulit. Nah, itu udah di ini sama Malik ya, sudah mulai. Betul sekali. Pertama kalian harus membuat fungsinya dulu di situ. Kalau dari tadi kita disuruh untuk membuat program dan atau fungsinya sudah ada gitu ya. Di sini Mesutri kita bersama akan membuat fungsi dulu. Dan betul kalian membuat fungsi ada yang pakai nama lencana boleh. Nah, Mesutri tapi pakai cetak lencana ya.
cetak lencana. Kalian boleh mau pakai lencana doang juga nggak apa-apa. Apakah lencana ini pakai parameter? Kita belum tahu. Kita coba lihat aja kondisinya bagaimana. Jadi ya di sini ada banyak murid itu sebenarnya seperti nomor 4. Kemudian untuk fungsi itu mirip seperti nomor 3, yaitu kita print semuanya. Jadi nggak perlu pakai parameter karena nggak ada yang dirubah. Jadi kita bisa pakai print. Kemudian saya copy aja bulu emas. Bulu emas ini saya copy. Kemudian saya letakkan dalam printnya. Kemudian di bawahnya akan saya buat print lagi. Karena bentuknya harus ya vertikal ya ke bawah gitu. Sama saya lakukan di copy. Jadi mendingan di copy aja. Di blok, lalu di copy. Lalu buat print, lalu paste. Kenapa? Karena underscore-nya harus dihitung. Kalau nggak salah jumlah underscore-nya itu adalah 4. Tapi ada spasi dan sebagainya ini kayaknya akan mengganggu ya. Jadi biarkan saja seperti itu. Kemudian partisipan seperti pada gambar. Pada akhir program harus dicetak selesai ambil rencana Mona. Pertama, kita kan akan ada banyak, ya kan? Yang dia adalah angka. Jadi kita pakai input INT. Pakai info, di situ tulisannya banyak murid gitu. Bentuknya harus sama persis ya. Kita pakai for aja, for i in ring banyak. Kan sama banget nih. Kemudian apa sih yang mau dicetak banyak itu apa? Cetak rencana. Jangan lupa kurung kosong. Nah, lalu di akhir itu berarti setelah for, dia akan cetak lagi hal terakhir, yaitu selesai. Ambil rencanamu. Jadi kita play, banyak murid, misalkan 2, checklist, misalkan 4. Nah, gitu. Jadi kita perlu buat fungsinya dulu, lalu kita lihat, oh programnya mau manggil fungsi seperti apa, bagaimana caranya gitu, itu disesuaikan. Kita kirim lagi. Silahkan, set screen. Bentar ya. Nera belum set Nera. Oke, Malik sudah bintang, boleh dicoba ya. Fabian, ini nge-lag nih, atau oh enggak? Itu banyak murid titik 2, terlihat pada buku itu, samain. Oh. Nera jangan ditulis Nera. Ayo Nera, misalnya nggak apa-apa sih sebenarnya ya kalau nulis, cuman dibiasakan kalau sudah ada teksnya mendingan di copy aja, taruh di bawah. Scroll down, kemudian blok dan copy. Bulu emas dulu. Boleh sampai petik-petiknya boleh di copy. Itu tuh, yang salin. Nah, ya, habis itu hapus punyamu dulu. Paste, klik kanan, paste. Oke. Itu komanya boleh hapus ya. Nah, kayak gitu ya caranya. Itu akan lebih detail dibanding kita harus ngetik. Bukannya salah ya. Boleh, tapi saat mungkin kalian latihan sendiri boleh ya. Jadi nggak ini tidak memperlama dalam proses pembelajaran. Gitu.
Kita buat yang paling efektif. Kita belajar. Oke, baru buat program di bawahnya. Kemudian gimana? Udah berapa kali? Oh, udah bagus. Udah ke bintang dulu, kemudian. Kita tunggu Nera dulu ya. Udah belum, Wak? Buat fungsi untuk hitung ya. Coba buat fungsinya dulu, Malik. Print diskon. Yang di print adalah diskon. Diskonnya adalah sale 10%. Sale 15%. Maka yang di print apa? Apakah sama-sama 10? Yang pertama cetak persen. Kalau cetak persen pasti yang di pertama 10% betul. Kalau cetak diskon, kalau cetaknya langsung diskon, kayaknya sih 15 ya. Soalnya dia langsung manggil sale. Ini kok yang ditaruh sale tapi yang dipanggil diskon, agak bingung juga sih. Iya sebenarnya. Harusnya sih ngomong pakai shell ya. Pakai shell ya. Coba. Oke, tinggal print terakhir ya. Nah, itu kopi juga selesai. Ambil yang caramu. Itu kopi juga, Nera. Ada di bawah. Harus mencetak tuh. Coba dibaca. Nah, itu betul. Sip, Nera. Sebenarnya juga bisa pakai Ctrl C sama Ctrl V ya, Nera ya. Tapi tetap harus di blok. Ya, play dulu. Oke, masukin. Berapa? Bebas. Satu lagi. Oh, udah langsung. Oke, good job. Om di situ mau ngomongin soal poin ya, cuman nanti sekalian sama teman-teman aja deh. Oke, bagus sekali. Kita masukkan nomor tuh. Oke. Kita punya program seperti ini. Nah, oke. Udah lihat, Merah, Fabian, Malik. Jadi ada fungsi create a label, nama and course. Dia disimpan dalam plus 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 plus. Ini maksudnya plus 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 ada yang masih ingat nggak tentang apa? Plus 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 plus. Ayo, apa nih plus plus plus? Masa huruf ditambah-tambah Miss Fitri? Nah, tanya balik. Ya emang gunanya plus di sini apa? Dalam huruf. Ayo. Kenapa Malik? Menggabungkan. Yes, betul. Menggabungkan string. Jadi kalau pakai angka dia akan menambahkan, kalau di string dia akan menggabungkan. Jadinya, return label akan mencetak hasil dari penggabungan atas yang tadi. Apakah tambahnya nanti akan muncul? Enggak. Oke. Kemudian parameter nama dan course itu akan digantikan saat kita memanggil fungsi tersebut. Nah, kebetulan di nomor 5 dia akan tulis create label Ken McCarthy. Analisis data, lalu print label. Nah, kalau sudah, kira-kira jawabannya apa ya? Merah atau Fabian atau Malik?
Yang tercetak adalah merah, Fabian, Malik. Yang kedua dulu ya. Ini pengatikannya. Tiga. Yang mana yang jadinya yang akan tercetak di print label? Malik, Yang paling atas. yang paling atas. Kenapa? Kenapa nggak care analisis data aja? Kan yang ditaruh di parameter cuma can McCarthy analisis data. Malik. Sudah digabungkan di fungsi. Iya, sudah digabungkan dalam fungsi, jadi tulisannya harus sama seperti yang di fungsi, dan dia memanggil create label sebagai fungsi juga. Maka bukan dicetak biasa, tapi kita mencetak dalam bentuk template yang ada di fungsi. Betul sekali ya. Maka jawaban A saat benar. Terus kenapa selesai hilang Messi memang pasti hilang karena cuma digunakan sebagai penggabungan saja. Itu teman-teman. Oke lanjut number tuh. Silakan diketik dulu. Share screen dulu seluruhnya. Oke, Nera silakan ketik. Malik juga sedikit lagi. Kemudian sudah tiga bagus. Oke Nera, it's okay. Fokus saja. Nah, di situ udah pakai skor ya. Malik selesai juga. Coba-coba boleh ya. Kayak Messi ke nomor tiga. Yang pertama pasti salah di baris satu. Kenapa? Oh, dia langsung ke baris dua sih. Terlalu. Ini kita harus tahu programnya juga. Yang pertama dia salah di bagian satu. Mister langsung bilang ya. Dia pakai def. Kemudian titik dua. Bentuk defnya salah. Jadi kita harus benerin. Kemudian katanya, jika murid diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pelajaran regional jika mereka mendapatkan paling tidak 80 poin. Paling tidak itu artinya paling kecil. Maka skor yang sama dengan satu ini nggak boleh ya dalam eh, cek dalam kondisi itu nggak boleh. Minimal itu sama dengan double. Atau pakai operator besar atau kecil. Kemudian else itu sepasang dengan if, jadi biasanya sejajar. Maka kelihatan ini juga sama. Gitu ya. Nah, di sini ada variabel banyak, udah oke. Kemudian masukkan nama, sudah oke. Skornya juga sudah INT. Nah, cuman pas di hasil, has, itu dia nggak masukin skor. Jadi kita harus tambahin parameter skor. Ya, baru kita plus. Yang partisipan, terus lala 80.
Oke, cek tesnya. Oh, cek tesnya harus sama tulisannya ya, jangan hati-hati ya. Kita kedua aja. Oke, gitu. Nah, yang terakhir satu ya. Oke, silakan. Ambil share screen. Saya mau ambil minum dulu sebentar ya. Oh, bensin. Mohon maaf, sebentar. Silakan. Sudah keempat, apa nih? Naik, Fabian, tes tiga. Itu tesnya T-nya harus dihapus, Fabian. Itu dia nggak boleh beda sama beda sedikit pun ya, walaupun huruf doang. Nggak boleh. Ternyata sudah keempat. Oh, oke, bagus. Sip. Oh, Fabian tinggal di play dulu. Coba play dulu dua kali. Masukin dua. Kalau dua banyak murid dua, berarti dua kali dia masukin nama. Lagi masukin lagi Fabian. Oke, satu kali lagi. Nama dulu dong. Kita ke nomor 4 ya. Oke, di sini kita lihat kita punya fungsi ambil kelas. Dan ini kayaknya nggak ada yang salah ya. Tapi kita sambil lihat aja. Banyak murid, ya sama kayak tadi untuk di program. Jadi kalau misalkan kalian lihat hasil dari ini, itu adalah langsung program biasanya. Sedangkan fungsi di sini paling salah simbolis ya. Jadi fungsi biasanya nggak bentuk program gitu maksud saya. Jadi jangan sampai terkecoh bahwa fungsinya ini bagian program iya, tapi bukan dalam masuk ke dalam bagian program. Jadi kalau kalian lihat di sini ini bukan fungsi, tapi apakah fungsi ini berpengaruh di sini? Iya, fungsi berpengaruh di sini gitu. Namun apakah di fungsi kalian harus buat yang persis gini? Bukan gitu. Jadi ya justru program ini yang membutuhkan fungsi gitu. Ya, coba dulu. Yang pertama sama, masih kita akan mulai dari banyak. Ya, kemudian banyak murid. Lalu di situ ada masukkan keinginan Anda, gitu kan? Nah, kita punya variabel baru juga, namanya keinginan. Ya, tentu saja ya dia pakai input saja cukup, nggak perlu pakai int. Masukkan keinginan Anda. Lalu apa lagi? Lalu rekomendasi ini terjadi.
kita akan ambil variabel misalkan dalam bentuk rekomendasi. Rekomendasi variabel. Lalu kita ambil kelas, lalu kita masukin keinginan. Jadi kita akan ambil kelas sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Kemudian kita akan print eh, rekomendasi dalam tanda petik. Kemudian rekomendasi lagi ya. Atau boleh kalian pakai kelas gitu ya. Di kelas yang diambil apa gitu. Gini. Jadi kalau rekomendasi nanti takutnya tukar kayak gini. Tapi ingat bahwa akan ada peringatan saat kelas adalah astronomi. Jadi kita akan punya kondisi tambahan kalau ternyata kelas sama dengan astronomi. Maka kita akan print sesuatu peringatan di bawah. Itulah kenapa tadi ambil kelasnya itu kita buat variabel baru di kelas. Biar bisa kita panggil kembali. Nah, kita coba play dulu. Oke, di sini salahnya adalah tidak ini ya, tidak konsisten ketiknya, tinggal diperbaiki aja. Banyak murid satu aja. Misalkan Miss maunya komik. Nah, jadi rekomendasinya menggambar. Kita cobain yang astronomi ya. Misalkan satu astronomi. Oke. Oh, dua kali. Kayaknya ada yang salah. Bentar ya. Oke. Oh, fornya nggak masuk. Masih terlupa. Kita butuh for ya. Karena kita udah punya banyaknya. Jadi kita pakai for, pakai looping masuknya. For i, banyak. Nah, gini harusnya. Komik astronomi. Pakai spasi ya tadi. Sejarah kuno. Astronom. Oh, sains ya harusnya. Oh, sih. Ada yang sudah hijau.
Kan mungkin ada satu yang salah. Nah, kalau nggak salah memang ada yang salah, tapi bukan di dalam program. Nah, iya, sejarah Roma kunonya ini harusnya pakai S besar. Nah, ini bukan salah kita ya, ini salah yang di sih. Kita coba satu aja. Sains. Nah, ya. Sejarah Roma kuno S-nya besar. Dan nggak kelihatan. Ya. Silakan saya scan dulu. Oke, Malik. Kelas is not defined. Kamu pakai rekomendasi tadinya, bukan pakai kelas. Jadi if yang di kelas ya itu ganti aja rekomendasi. Nah, ya. Fabianera boleh share screen. Hmm. Ambil kelas, ambil masukin keinginan. Ya, silakan.
Miss, aku salahnya di mananya, Miss? Fabiana. Jarangnya udah. Itu masukkan di nomor 14, K-nya double. Keinginannya juga typo. Pinky dipencet dulu. Miss, saya salahnya di mana ya, Miss? Beneran. Bad input sudah jelas di situ ya. Rekomendasi. Itu di nomor 15 sebenarnya yang salah yaitu kurungnya kurang satu. Itu ada kurung warna merah. Itu artinya kalau nggak kelebihan kekurangan. Dan coba play lagi. Punya Malik gimana? Oke, kemudian rekomendasi. Masih salah, Miss. Kok nggak bisa, Miss? Bentar, bentar. Peringatan itu ditulis sendiri ya, Fabian ya. Peringatan P-nya besar. Kelas diadakan pada malam hari. Udah. P peringatannya besar. Malik mana Malik? Peringatan kelas diadakan pada malam hari astronomi rekomendasi. Keinginan banyak anti input. Itu punyanya Malik mah seperti saya di sejarah Roma kuno. S-nya besar. Udah habis itu kayaknya harusnya nggak aman. Kemudian coba, oh udah. Merah mana? Merah invalid for INT. Kenapa? Coba play lagi. Banyak murid. Eh, banyak murid. Banyak murid diangkat dong. Nah, gitu. Baru masukin. Nah, gitu. Sip. Lagi. Keinginan lagi satu lagi. Kamu masukin dua murid, berarti kan masukin dua keinginan. Keinginan kedua, murid keduamu misalkan. Nah, gitu. Tapi satu kali lagi, merah. Kalau tulisan yang nggak salah sih, harusnya nggak ada masalah. Oh, itu Anda di nomor 14, A-nya besar. Harus dipingki-pingki dulu. Pinky dulu. Nah, coba lagi play. Oke, checklist merah. Satu lagi. Satu kali lagi merah. Hmm. Checklist dulu merah. Sudah di checklist belum? Udah, Miss. Oke, coba. Udah berkali-kali ya. Belum, itu belum di checklist. Ya itu di stop, bukan dimasukin. Harus di checklist, Nera. Coba Ya, masukin angka satu. Ini saya nggak nemuin salah soalnya. Di checklist, itu ada checklist. Kamu tahu checklist nggak? Yang ini nih. Nah, gitu. Satu lagi. Oh, udah dua kali. Ah, di mana ya? Oh, nggak ngeliat kesalahan. Rekomendasinya tulisan belum? Rekomendasi.
Masukkan keinginan Anda. Peringatan kelas diadakan pada oh itu malam hari tanda seru di nomor 18. Tanda seru malam hari tanda seru Nera. Angka dong. Angka kalau kayak gitu error. Dibaca. Nera dibaca biasakan, baca dulu baru melakukan sesuatu ya. Ini nggak cuma di sini ya. Kalau ada misalkan beli game baru atau apa gitu, atau alat-alat yang ditemukan, itu baca dulu instruksinya, jangan langsung pakai ya. Kalau enggak ya gitu jadinya. Oke. Hmm. Ada pertanyaan dulu. Bisa kasih satu oleh-oleh ya, soalnya biar kalian engage sama eh, aplikasi juga. Eh, dan teman-temannya lumayan banyak yang nggak masuk 7 orang dari 10 orang yang harus hadir. 9 orang, 7 orang, 6 orangan lah, 6 orangan yang nggak hadir. Jadi Istri mungkin akan lebih cepat aja hari ini. Tapi saya tetap akan kasih kalian oleh-oleh dengan tujuan kalian nggak buka ini saat minggu depan saja. Membuka ini juga saat kalian waktu luang sambil ngerjain project atau kerjakan tugas ya. Untuk materi hari ini tentang fungsi, apakah ada pertanyaan Nera, Fabian, dan Malik? Tidak, Miss. Oke, tidak Malik. Tidak, Miss. Oke, thank you. Nera gimana? Ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke, very good. Enak banget ya kalau sedikit. Cuman rame juga enak banget sih. Cuma kalau sedikit saya jadi lebih intens mana yang tahu dan mana yang enggak. Dan saya bisa mendengarkan satu-satu. em, Bagian mana yang kalian bingung atau kita bisa interaksi lebih intens gitu ya. Cuman saya nggak mau juga ya sering-sering 3 orang. Maunya tetap full 9 orang. Dan 9 orang juga tetap seru. Cuman saya mau bilang ya kadang-kadang kalau bertiga gini enak, kadang-kadang rame juga tetap harus enak gitu ya. Jadi nikmatin aja semua proses belajarnya. Kemudian juga kita akan selalu di jam yang sama di setiap minggunya. Semoga kalian tetap sehat selalu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin masih tetap sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak, Nera, Fabian, dan Malik. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam. Selamat 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 istirahat. malam. malam. Oke, thank you Nera, Malik, dan Fabian untuk waktunya. Bye. Masih jenis ya.